Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro hari ini. Ratusan warga Indonesia terjebak di Sudan yang sedang dilanda peperangan akibat kudeta militer dan perang saudara. Saat ini tim evakuasi yang terdiri dari diplomat, staf Kementerian Luar Negeri, dan prajurit TNI dikerahkan untuk mengevakuasi secara bertahap ratusan warga Indonesia. Kudeta militer dan perang saudara yang kembali pecah di Sudan telah mengobarkan pertempuran sengit di banyak tempat di negara itu. Banyak warga sipil tewas akibat pertempuran yang telah berlangsung lebih dari sepekan. Tidak hanya warga sipil Sudan, tapi juga ribuan warga asing, termasuk ratusan warga Indonesia yang selama ini tinggal di Sudan, terjebak di tengah-tengah pertempuran. Sejak pertempuran pecah pada 15 April lalu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan rencana evakuasi terhadap ratusan warga Indonesia yang hidup di timur laut benua Afrika itu. Memanfaatkan situasi gencatan senjata, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi warga Indonesia. Ada 538 warga Indonesia yang dievakuasi dengan menggunakan 8 bis dan 1 minibus milik KBRI pada Minggu pagi waktu setempat. Mereka terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 orang balita. Selain warga sipil, Indonesia juga mengevakuasi duta besar, keluarga, dan seluruh staf. Setelah menempuh perjalanan darat sejauh 830 km dan 15 jam perjalanan dari Khartoum, rombongan warga Indonesia yang dievakuasi tiba di kota Port Sudan. Dari tempat ini, ratusan warga Indonesia akan dievakuasi ke Jeddah melalui jalur laut sebelum kembali ke tanah air. Dari hari pertama terjadinya konflik, koordinasi dengan 5 perwakilan kita di luar negeri kita terus perkuat, yaitu dengan KBRI Khartoum, Riyadh, Kairo, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah. Koordinasi juga kita perluas dengan KL lain, terutama dengan TNI guna membahas evakuasi ke Indonesia. Saya sudah lakukan komunikasi dengan Panglima TNI yang menyatakan siap untuk membantu. Evakuasi ini kita desain dengan beberapa opsi, mengingat kondisi sangat cair dan dinamis di lapangan. Koordinasi juga kita lakukan dengan PBB dan beberapa negara lainnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku tidak mudah mengevakuasi warga Indonesia dari Sudan. Apalagi kesepakatan gencatan senjata gagal dicapai. Sayup-sayup pertempuran masih terdengar di sejumlah tempat termasuk di ibu kota. Tidak hanya Indonesia, pemerintah negara lain juga secara bertahap mengevakuasi warga mereka masing-masing. Beberapa negara yang terpantau mengevakuasi warganya antara lain Amerika Serikat, Inggris, Italia, Arab Saudi, Yordania, hingga Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan belum semua warga Indonesia yang dievakuasi. Hingga kini dilaporkan masih ada 289 warga Indonesia yang sebagian besar mahasiswa dan pekerja masih berada di Sudan dan menanti evakuasi tahap kedua. Untuk itu saya himbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum agar juga dapat dilakukan evakuasi pada tahap kedua. Evakuasi di Sudan ini juga sangat tidak mudah. Evakuasi dilakukan di tengah pertempuran yang masih terus berlangsung. Saya terus mengikuti jam per jam proses evakuasi. Saya juga terus melaporkan proses evakuasi ini kepada Bapak Presiden. Komunikasi terus dilakukan baik di Sudan untuk memastikan jalur aman dan jaminan keamanan bagi WNI. Saat ini, pemerintah Indonesia juga sudah mengerahkan tim evakuasi dari Jakarta yang terdiri dari diplomat, staf Kementerian Luar Negeri, prajurit TNI, dan tim kesehatan. Kementerian Luar Negeri juga membentuk tim bantuan dari Riyadh dan Jeddah. Sejak awal konflik pecah, pemerintah juga berkoordinasi dengan sejumlah negara dan perserikatan bangsa-bangsa. Tim Liputan Media Group Network.